Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas dan Tipu Muslihat Pacul Sawah. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja merasa jengkel karena setiap hari rakyatnya selalu mengeluh tentang hasil panen yang buruk. Dengan perasaan dongkol, Baginda pun memanggil Abu Nawas ke istana. Karena Abu Nawas selalu pandai bicara dan mengelabui orang, maka Baginda meminta Abu Nawas untuk membuktikan bahwa selain mengandalkan mulutnya, maka dia juga harus bisa bekerja keras. Sang Baginda Raja memintanya hari ini untuk mencangkul 1 hektar sawah kerajaan sendirian. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Hamba terima perintah Baginda, tapi ada 1 syarat kecil yang harus Baginda penuhi." "Anjay gatu!" Sang Baginda memasang raut wajah mencurigakan kepada Abu Nawas sambil menyakan perihal apa itu. Abu Nawas pun berkata, "Hamba ingin Baginda juga ikut mencangkul bersama hamba." Sang Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas dan menolak permintaan Abu Nawas dengan alasan bahwa harus Abu Nawas sendirilah yang mengerjakan tugas ini. Dengan rayuan mautnya, Abu Nawas menjelaskan maksudnya lebih dalam dan berkata, "Hamba mengerti Paduka, tapi ini adalah situasi terbaik yang bisa Paduka manfaatkan untuk menarik simpati rakyat. Bahwa Baginda adalah raja yang merakyat juga. Anjay!" Hapem. Baginda terdiam, berpikir, dan ada benarnya juga perkataan Abu Nawas ini. Tentu Paduka menerimanya dengan wajah penuh bijaksana. Seluruh menteri istana dan segenap rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan dan membuktikan kemampuan Abu Nawas dalam bekerja keras. Tidak hanya membual saja, di samping itu raja pun mencari simpati rakyat seolah-olah membantu Abu Nawas dalam melakukan kerjanya di sawah. Rencana licik Abu Nawas pun dimulai. Abu Nawas sudah membawa 2 cangkul, 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk Baginda. Tapi anehnya, cangkul untuk Baginda terlihat sangat aneh. Gagangnya pendek sekali, hanya sepanjang jari telunjuk. Sang Baginda tidak berani marah karena disaksikan oleh seluruh rakyat yang bisa memperburuk citra kebijaksanaannya kalau dia sampai marah. Abu Nawas pun nyeletuk, "Wah ampun tuanku, ini cangkul edisi terbaik yang khusus hamba persembahkan kepada Baginda Raja, supaya Baginda tidak terlalu berat mengangkatnya. Oleh sebab itu, hamba buat cangkul ini semungil sekecil dan seringan mungkin." Baginda tidak bisa berkata-kata, namun ia mencoba mencangkul, tapi baru 5 kali pacul, punggungnya keram karena terlalu menunduk untuk menggapai tanah dengan cangkul yang sangat mungil itu. Tak berapa lama kemudian, sang Baginda Raja tersungkur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam tanah sawah. Dengan segera raja pun terperanjak berdiri tegap dengan muka belepotan dan siap untuk memarahi Abu Nawas. Belum sempat sang Baginda marah, Abu Nawas melontarkan kata-kata mujarabnya untuk meredakan suasana tanpa harus mempermalukan raja di depan rakyatnya, sembari berkata, Wah, tanah ini benar-benar subur wahai Baginda. Baginda saja bisa tumbuh dengan cepat dan keluar dari tanah ini tanpa perlu diberi pupuk dan disiram. Anjay!" Para rakyat yang menonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Baginda pun mengikuti tawanya perlahan dan semakin lebar sehingga meredakan amarahnya. Selepas tawa mereda, Abu Nawas langsung bersujud sembari berkata, "Wahai tuanku, maafkan hamba. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa mencangkul bukanlah pekerjaan mudah. Tapi Baginda turut membuktikan bahwa Baginda adalah raja yang sangat hebat. Bisa mencangkul dan menghibur rakyat sekaligus. Anjay!" Baginda diam sejenak lalu tertawa kembali, diikuti sorak-sorai tepuk tangan rakyat yang menyaksikan kejadian ini. Sekali lagi sang Abu Nawas telah berhasil lolos dari kejahilan dan hukuman sang Baginda Raja. Sejak hari itu, rakyat menyebut kejadian itu sebagai Hari Pacul Nasional, sekaligus penyemangat agar rakyat semakin giat bercocok tanam dan tidak pernah menyerah. Tamat ending yang penuh inspiratif. Anjay!